Setiap dari kita itu pasti memiliki balon ya. Di sekeliling kita itu ada balon yang kita kenal dengan zona nyaman. Jadi kita bisa melakukan segala sesuatu itu dengan nyaman, dengan merasa aman selama yang kita kerjakan itu berada di dalam balon itu. Dan kita akan merasa gugup, merasa cemas, manakala yang kita kerjakan itu berada di luar balon itu. Ya. Nah, jadi segala sesuatu tentang kehidupan ini adalah apa yang ada di dalam balon kita ini. Ketika Anda melakukan hal yang baru, tidak pernah Anda lakukan sebelumnya, maka Anda akan memperbesar ruang, memperbesar area dari balon yang Anda miliki. Ya. Jadi kalau Anda sekarang sedang berpindah dari kuadran kiri menuju kuadran kanan, dari seorang pegawai menjadi seorang pengusaha. Kalau saya sebut pegawai adalah titik A, pengusaha adalah titik B, garis dari A menjadi B, itu pada akhirnya setelah Anda terlatih mengerjakannya, maka dia akan berada di dalam balon itu. Tetapi ketika Anda melakukan hal baru, maka Anda seperti sedang keluar dari gelembung Anda. Jika Anda bergeser dari satu tempat ke tempat lain cukup jauh, ya, maka Anda akan bisa mencapai sebuah kesuksesan. Jika sebelah kiri layar Anda adalah posisi Anda hari ini dan di sebelah kanan layar Anda adalah impian Anda, perjalanan dari kiri menuju ke kanan ini pasti akan menciptakan satu kondisi yang tidak nyaman. Karena segala sesuatunya adalah hal baru, hal yang tidak pernah terbiasa Anda lakukan. Nah, tapi semakin lama dan Anda sabar bergeser dari kiri ke kanan, maka pada saat itulah Anda memperbesar jumlah balon Anda. Sampai akhirnya teman-teman bisa mencapai impiannya yang berada di sebelah kanan. Nah, ketika Anda betul-betul mencapai impian Anda, maka disitulah Anda menemukan kenyamanan seperti yang Anda inginkan. Nah, jadi tantangan kita di dalam menjalankan hidup, menjalankan bisnis kita ini, pada dasarnya adalah bagaimana kita bisa keluar dari zona nyaman kita, dari zona nyaman kebiasaan kita. Ya, nah itulah sebabnya penting sekali bagi kita ini untuk memperdalam pemahaman diri kita untuk menata masa depan melalui buku, pertemuan, dan melalui e-pro yang sudah disediakan. Nah, saya tidak memungkiri bahwa beberapa teman-teman yang memulai bisnis ini, baik Anda yang baru bergabung ataukah Anda yang sudah lama bergabung, itu tantangan yang paling sering terjadi adalah kita kehilangan kepercayaan diri. Seakan-akan kondisi kita itu akan mempengaruhi bergabung atau tidaknya prospek kita. Ketika kita memiliki keuangan yang lebih baik, kita akan lebih pede. Dan juga kadang-kadang sebaliknya, saat kita tidak punya uang, sedangkan yang kita tawarkan adalah bisnis, kita berasumsi bahwa orang lain tidak akan tertarik dengan penawaran kita karena kondisi kita hari ini sedang tidak baik. Kita tidak cukup mempunyai kepercayaan terhadap diri kita, terhadap keuangan kita. Kita juga berpikir bahwa kalau orang yang kita ajak ngomong pendidikannya lebih tinggi daripada kita, maka itu menyebabkan kita juga tidak pede. Ketidakpedean ini seringkali menjadi penghalang buat teman-teman dan itu akan terjadi terus-menerus. Paling enak adalah kita berbicara dengan orang yang kita kenal. Berbicara dengan orang yang kita kenal membuat kita jadi nyaman. Berbicara dengan orang yang tidak kita kenal membuat kita itu tidak nyaman. Karena faktanya, ketika kita berhadapan dengan rasa takut, maka itulah yang menjadi penghalang kita untuk bisa sukses. Padahal sesungguhnya, kesuksesan kita di dalam bisnis seperti ini, itu bukan tergantung dari apa yang Anda lakukan. Tidak tergantung dari bisnis yang sedang Anda kerjakan, tetapi tergantung dari bagaimana Anda mereaksi terhadap peristiwa yang terjadi di sekeliling Anda. Setiap orang pasti menghadapi yang namanya problem. Ya, ada yang namanya tantangan. Ya, problem setiap orang berbeda-beda. Ada yang problem keuangan, ada problem kesehatan, ada yang problem
pendidikan dan macam-macam problem itu. Tetapi problem bukan problem, the problem is not a problem. Bagi Anda mungkin problem, bagi orang lain bukan problem. Bagi saya itu tidak problem, bagi orang lain itu bisa problem. Karena sesungguhnya problem itu, masalah itu adalah tergantung dari bagaimana kita melihatnya. Ya. Bagi anak kecil ketika dia tidak bisa minum, mungkin itu jadi masalah. Tapi bagi kita tidak jadi masalah. Nah, jadi dengan kita berkembang kepribadian diri kita, cara berpikir kita itu lebih matang, maka kita melihat segala sesuatu jadi berbeda. Ketika kita diperkenalkan bisnis ini, kita sedang diajak untuk berpindah kuadran, bukan untuk mempunyai pekerjaan baru. Ya, karena banyak sekali orang kaya, banyak sekali orang yang ingin kaya, dengan dia bekerja lebih keras, ternyata dia tidak bisa kaya juga. Misalnya sekarang sambil dia bekerja sebagai karyawan, malam harinya dia jaga toko. Sambil dia bekerja jadi karyawan, kemudian malamnya dia ya katakanlah cari sambilan jualan, ya jualan mobil atau mungkin jualan yang lain. Ya. Bahwa punya waktu yang lebih banyak tidak membuat kita jadi kaya sebelum kita berpindah kuadran. Cara kita mencari uang ini harus kita pertajam, perjelas kembali. Nah, ketika kita mengajak teman-teman dari karyawan untuk menjadi seorang pebisnis, kuadran kiri ke kuadran kanan, maka ini akan menimbulkan ketidaknyamanan. Paling enak kalau kita kerja di kantor karena segala sesuatunya sudah menjadi otomatis. Tidak ada lagi tantangan baru. Yang dikerjakan ya itu aja. Sedikit sekali tantangan yang harus dialami. Meskipun seorang marketing di pekerjaan pun, dia menemui customer yang berbeda-beda, tetapi faktanya dia lebih nyaman. Kenapa? Karena dia masih tetap mendapatkan penghasilan dari gaji. Nah, selama dia bisa membarter waktu dan skill, maka dia masih dapat penghasilan. Nah, inilah yang kadang-kadang seringkali menjadi penghalang. Kenapa beberapa teman-teman yang saat ini dalam kondisi pandemi corona gini, itu tidak juga mereka berpindah untuk melirik punya usaha baru, karena dia masih berpikir bahwa kondisi lockdown atau kondisi PSBB ini hanya sementara, tidak mungkin selamanya. Dia dirumahkan hanya sementara, tidak permanen. Sesungguhnya apa yang seringkali kita bicarakan adalah sesuatu yang kalau kita di presentasi kita kenal risiko itu ada yang bisa dikontrol, ada risiko tidak bisa dikontrol. Jadi beberapa teman-teman ada yang menunda untuk memulai satu usaha. Ya. Ada yang dia pikir bahwa saat ini memulai usaha. Tetapi teman-teman, 75% faktor penyebab kenapa bisnis kita tidak berkembang bukan dari apa yang terjadi di luar kita. 75% terjadi pada diri kita. Kitalah yang menjadi penyebab kenapa kita tidak bisa mendapatkan banyak orang masuk ke bisnis ini. Karena kita yang belum berpindah kuadran. Ya. Jadi selama kita ini tidak mempunyai satu pekerjaan, tidak punya sebuah bisnis yang bisa menghasilkan pada saat kita tiduran atau rebahan, maka Anda harus bekerja sampai Anda mati. Termasuk gurunya Microsoft, Bill Gates, Warren Buffett, ya, dia katakan kalau Anda mempunyai bisnis yang membutuhkan diri Anda supaya punya penghasilan, maka Anda harus siap bekerja sampai mati. Nah, bisnis ada banyak di luaran sana, tapi tidak banyak yang seperti yang kita miliki. Ya, nanti kita akan membahas tentang konsep marketing plan-nya asuransi Allianz. Mengapa asuransi Allianz jauh lebih tangguh dibandingkan konsep marketing plan di bisnis yang pernah saya tekuni dulu, katakanlah multi level marketing misalnya. Ya. Nah, kemudian kita mengajak teman-teman untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang digerakkan oleh sebuah impian. Ya. Impian itu tentu saja belum terjadi pada diri kita hari ini. Impian adalah sesuatu yang ingin Anda miliki, berarti belum ada di dalam diri Anda. Masih ada dalam pikiran Anda, belum menjadi realita diri Anda. Jika di sebelah kanan itu adalah
posisi Anda, ya. Kemudian di posisi kiri itu adalah impian teman-teman semua. Maka New Univision ini mengajak kita untuk belajar menetapkan impian dengan benar. Ya, menetapkan impian dengan benar. Loh, apakah ada orang membuat impian yang salah? Banyak. Di antaranya membuat impian yang tidak mungkin bisa dicapai, atau membuat impian yang terlalu kecil, atau impiannya orang lain, atau membuat impian hanya untuk memuaskan orang lain. Itu adalah salah satu contoh definisi membuat impian yang tidak tepat. Kalau teman-teman membaca buku Kesalahan Fatal di dalam Menetapkan Impian karya Adiwi Gunawan, bahwa kita hanyalah sosok manusia yang mempunyai banyak kelemahan. Kita kenal istilah impian itu harus smart, ya, harus bisa sesuatu yang jelas, ya, sesuatu yang benar-benar Anda impikan, katanya gitu. Kemudian ada batas waktunya, measurable, ya. Kemudian realistis, ya. Kemudian detail, ya, yang Anda inginkan itu. Jadi kalau bisa impian Anda itu benar-benar seperti 100% yang Anda inginkan. Saya kepingin punya mobil Mercedes pada tanggal 2 Februari tahun 2021, warnanya hitam dan tipenya adalah C250 dengan harga 2 miliar. Nah, itu adalah teknologi lama di dalam menetapkan sebuah impian, di mana kita mengabaikan faktor variabel faktor Tuhan. Ya. Jadi seakan-akan kita yang bisa mengatur 100% kehidupan kita ini. Padahal berapa banyak orang itu bisa kaya, padahal kondisinya serba tidak memungkinkan. Tetapi ada juga orang yang terlalu kacau di dalam menetapkan impian, seakan-akan Tuhan itu akan memberi kita apapun tanpa kita harus bekerja keras. Nah, jadi di New Univision Anda akan belajar bagaimana menetapkan impian yang benar. Sesuatu yang Anda inginkan terlalu banyak, itu juga tidak akan pernah bisa tercapai. Pingin ini, pingin itu, pingin ini, pingin itu, tidak akan pernah bisa tercapai. Karena otak manusia tidak mampu memikirkan banyak hal dalam waktu yang sama. Karena manusia punya keterbatasan untuk fokus. Ya. Nah, untuk bisa mencapai impian ini, maka ada yang namanya lembah. Jika Anda di dua gunung, ya, maka lembah itu adalah jalan untuk mencapai impian Anda. Kadang-kadang untuk mencapai impian kita harus turun dulu dan kemudian harus naik. Ini yang kita kenal dengan siklus. Saat saya memulai bisnis saya, itu siklus saya memulainya nggak langsung naik, tapi langsung turun. Posisi pada waktu saya menjalankan bisnis ini tidak kondisi dalam baik. Lembah itu atau proses penurunan ini perlu kita pelajari. Belum pernah saya jumpai ada seorang BP, ada seorang MBIT, ada seorang SBB yang bisa langsung lancar mencapai impian. Saya rasa ini pengetahuan yang semua orang tahu. Tetapi fakta yang terjadi bahwa tidak ada makan yang gratis, semua orang sudah tahu, tapi banyak orang yang terjebak di situ. Ini yang kita kenal dengan common sense is not same with common practice. Semua orang tahu bahwa berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Banyak, semua orang tahu itu. Tapi berapa banyak orang yang berhenti karena kelelahan gitu. Nah, kembali lagi kepada teman-teman. Ketika kita terus-menerus berada di bawah, ya, maka kita tidak akan pernah tahu ada kehidupan yang indah yang ada di luaran sana. Terlalu lama di kondisi kita hari ini akan membuat kita merasa hidup kita fine-fine aja. Kita tidak terlalu harus ngoyo untuk menjalankan bisnis yang harus ditolak orang, yang harus mungkin melawan rasa takut kita.
Tetapi kalau Anda terlalu lama di atas, Anda tidak akan pernah mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Orang yang hanya dibangun dari sebuah impian, visi terus-menerus, ketika dia tidak mau menjalani prosesnya, maka dia tidak akan pernah bisa hidup. Itu yang kita kenal dengan seorang yang idealis. Ya. Ada pepatah yang keren mengatakan, mountain tops are for fuel and inspiration, but fruit is grown in the valley. Bahwa puncak gunung ini adalah tempat untuk menemukan sebuah inspirasi dan untuk menemukan sebuah sudut pandang yang lebih luas tentang hidup kita. Tetapi yang namanya buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, makanan, rezeki itu tumbuhnya adalah di valley, di lembah. Saya bersyukur ketika saya mengalami proses penurunan menjalankan bisnis ini di awal kali. Karena disitulah saya tahu caranya untuk cari makan. Saya tahu caranya untuk membangun bisnis. Teman-teman banyak kepinginnya itu langsung dari satu puncak langsung ke puncak lain tanpa melalui satu proses. Ada loh teman-teman yang hanya untuk menjadi BP itu prosesnya cukup panjang dan berliku-liku. Ada. Tapi ada juga orang yang hanya untuk kembali ke tempat semula dia melalui proses yang berliku-liku. Ada. Ya. Bahkan dia tidak kemana-mana pun itu melalui proses yang berliku-liku, itu juga ada. Nah, ini kembali kepada kita semua. Ini pengalaman saya pribadi pada waktu saya bergabung di Allianz. Saat saya gabung di Allianz, 40 hari setelah anak saya tidak ada, kemudian saya ikut ujian, ya. Lalu di bulan Mei saya mulai mengenal yang namanya bonus. Ya. Mungkin beberapa di antara teman-teman sudah pernah tahu background saya sebelumnya. Saya punya perusahaan, saya punya karir yang baik, saya punya prestasi. Kemudian saya memulai bisnis yang baru dengan komisi 465.000. Supervisor saya namanya Medi Wendarta. Itu adalah nama lain dari Pak Jenik. Jadi Pak Jenik itu namanya banyak. Muhammad Zainur Rofiq, ya Jenik, ya Medi Wendarta. Sehingga dia pinjam namanya Pak Medi. Setelah pinjam namanya Pak Medi, akhirnya Pak Medi bergabung pakai nama istrinya, jadi bulat. Ya. Nah, ini adalah bonus yang saya terima. Anda lihat di situ, tanggal 16 Mei 2013 saya bergabung, dan first payment bulan Juni, maka 1 bulan kemudian saya sudah terima bonus. Ya, jadi tanggal 16 Mei saya bergabung, tanggal 7 saya langsung dapat bonus. Berapa bonus yang saya dapatkan? 465.000. Ini adalah satu bagi saya waktu itu, ya sudahlah, namanya awal pasti tidak tidak besar. Tapi saya tentu saja mengharapkan hasil yang besar. Saya tidak ingin hasil yang terlalu lama. Banyak orang itu mikirnya BP-nya itu 1 tahun. Ada yang 2 tahun. Saat itu tidak ada dalam pikiran saya BP itu 1 tahun, tidak ada. Kenapa? Karena kondisi lubang yang kami alami itu sudah terlalu besar, menganga, berwarna merah, panas, dan mengerikan. Jadi saya harus cepat. Bulan kedua, saya terimanya 232.000. Dulu 1 bulan 2 kali bonusan, sama dengan sekarang. Tetapi kenapa saya kok hanya dapat 1 kali dalam 1 bulan? Ya karena saya terbiasa ngelosing orang itu akhir bulan. Ya. Jadi kalau namanya kerja, ya tutup bukunya itu ya 1 kali gitu. Nah, ini kerja murni dari saya pribadi. Ketika saya memulai bisnis ini, saya melihat saya kok dapat 232. Teman-teman, saya mendapatkan bonus 232.500 adalah setelah saya melakukan 50 kali presentasi dan tidak ada orang yang bergabung. Jadi ketika saya kerja keras, harapan saya, wah ini hasilnya luar biasa. Komisi ini malah 200.000. Anda bisa mainkan saya kalau saya ingat-ingat masa lalu, aku itu sekolah S2, ya saya nggak bodoh, saya juga nggak jelek, saya bisa berbicara, istri saya juga nggak cacat,
kemudian ya orang-orang menilai saya baik. Saya dibayar 200.000 satu bulan, itu satu penghinaan buat saya. Saat itu saya dapatkan pada satu kondisi, terus apa tidak. Oke, tak lihat bulan berikutnya. Ya 200 juga, 232.000. Bayangin, 3 bulan berturut-turut saya seperti dihantam dengan petangatus, rongatus. Ini kalau nggak kuat mental, ya tentu saja ya nggak karu-karuan. Jadi saya pernah mengalami kondisi nerima bonus seperti yang dialami oleh teman-teman. Kira-kira kalau punya ada rumah, ada istri satu, gajian 200.000 itu menurut Anda bisa hidup nggak sih? Kemudian dalam kondisi saya sudah mulai gelisah. Ya, saat itu saya ingat malam hari Pak Jenik ngobrol sama saya sampai jam 2 pagi. Dan saya sudah capek mendengarkan Pak Jenik itu ngomong. Kenapa capek? Karena saya melakukan bisnis ini dan orang lain cerita dengan semangat, tapi fakta yang kita lihat komisinya kok gak karu-karuan gitu. Ya. Lalu Pak Jenik mengatakan kepada saya, Pak, coba Pak Alam lihat lagi marketing plan-nya. Dulu cara untuk jadi BP itu 12.500.000. Kalau sekarang 25 juta. Naik lagi menjadi 17,5. Naik lagi menjadi 20. Tetapi sekarang kalau Anda menjadi BP dengan omset 25 juta, setelah jadi BP Anda tidak jualan sama sekali, selama seluruh tim itu menciptakan omset 25 juta, Anda tetap menjadi BP. Di tahun 2013 dan 2015, itu kalau tidak separuh penjualan pribadi, maka Anda tidak bisa jadi BP. Jadi marketing plan pada waktu itu cukup membuat saya cemas, karena setiap tahun saya harus jualan pribadi. Yang dulunya di multi level marketing sudah dilatih, didesain bagaimana bisa fokus maintenance group, akhirnya mau tidak mau harus jualan. Padahal menjual produk asuransi adalah sesuatu yang saya hindari. Mengapa? Karena polis saya labs pada waktu itu. Saya aja polisnya lab, gimana saya suruh orang lain itu beli? Ketika orang bilang saya tidak punya uang, saya tidak punya daya dobrak. Karena saya sendiri juga mentolerir kondisi polis saya. Oke. Nah, lalu ketika Pak Jenik bilang bahwa jika kita punya 100 orang BP Pak Alam akan dapat 140 juta. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu? Jadi pada saat Pak Jenik ngomong, lalu Pak Jenik dengan satu teknik yang tidak saya sadari sehingga saya mengulang kalimatnya Pak Jenik. Maka seakan-akan apa yang dikatakan Pak Jenik itu adalah menjadi kalimat dari saya. Jadi ini penting sekali buat teman-teman. Teknik negosiasi adalah bukan sebagus apa yang Anda katakan, tetapi bagaimana lawan bicara Anda mengatakannya seperti yang Anda inginkan. Jadi ketika saya bisa mengatakan, oh berarti nek aku duwe wong 100 BP ya Pak ya, income-ku lah 140 juta. Iya Pak, dan betul-betul saya bisa melihatnya, saat itu saya langsung kerja. Begitu saya ngambil keputusan, dan ini bulan November, ya, saya sebenarnya income 1,3. November saya mulai dapat bonus lagi, ya, 1.300.000 sama 2 juta, sama 230.000, ya. Saya seakan-akan dapat morfin, meskipun kondisi saya nggak terlalu baik. Dan saya ngambil keputusan, bicarane pada Desember akhir saya harus jadi BP. Cuma 1 minggu, ya. Jadi kondisi saya dapat bonus 1.200.000 itu 1.500.000 ya, itu sebenarnya sudah air sudah di hidung gini. Tapi saya fight lagi, ya. Saya fight lagi di bulan Desember ditutup, Januari saya jadi BP. Itu tadi cerita yang saya alami, ya.
Silakan teman-teman berpikir ulang, apakah kondisi yang Anda alami itu sama dengan Anda hari ini? Ya. Jadi tidak ada hal yang istimewa dari apa yang saya lalui selama saya menekuni Allianz pada awal-awal tahunnya. Sama dengan yang dialami oleh teman-teman. Kita ngomong bisnis besar, komisinya 200.000. Tapi Anda semua tahu kan kalau saya mendapatkan kehormatan dari Allianz bisa menjadi seorang MD-IT. Ya, betul ya. Kenapa? Karena ternyata semua cerita menjadi MD-IT itu justru berawal pada saat saya berada di lembah itu. Apakah pada saat kita di lembah betul-betul kita ini belajar banyak, ngumpulin semua buah-buahan yang kita punya, semua makanan yang ada untuk kita bawa naik ke gunung, ataukah kita turun ke lembah itu hanya cuma lihat-lihat aja? Jadi pada saat saya di bawah, saya mengumpulkan semua yang saya butuhkan untuk saya bisa naik ke atas. Jadi penting sekali pengembangan diri, skill, apapun saya akan lakukan supaya saya bisa naik ke atas. Apa yang harus saya kumpulkan supaya saya bisa naik ke atas? Jika saya tidak mengumpulkan semua buah-buahan dan semua makanan, maka saya akan mati kelaparan. Apa yang harus saya kumpulkan pada saat saya proses naik ke atas? Ini yang saya kumpulkan. Saya menjalankan bisnis multi-level marketing yang berbasis jaringan itu mulai tahun 93. Pertama kali saya ikut MW. Setelah MW, kondisi rontok karena para leader saat itu tidak mengerti bagaimana menjalankan bisnis dengan benar karena mereka hanya mengandalkan dari 9 kaset. Mereka dikasih 9 kaset, produknya hanya 9, dan dia mengatakan dia akan punya menjadi orang kaya raya. Jadi ya hanya cuma 9 aja. Dan itu dialami oleh ribuan orang pada waktu itu. Tapi karena modal percaya, guru besar. Lalu terjadi krisis tahun 98 ya. Zamannya Pak Harto. Pada saat itu nggak karu-karuan sehingga akhirnya ganti bisnis baru. Ya. Jadi sejak saya ikut bisnis multi level MW itu saya mulai mengenal bisnis binary. Saya ingat waktu itu namanya UBS, Uni Beauty Shop, model pairing ya, kanan kiri seimbang. Nah, saya mengenal istilah langkah ini sejak tahun 93. Tetapi ketika masuk di asuransi, langkahnya ini sama tetapi berbeda. Anda tahu bahwa seorang penari balet itu kalau mau memperagakan, atraksinya dia dengan berjalan kaki, maksudnya dengan melangkah. Tapi langkahnya dengan tentara tidak sama. Ya, langkahnya pemain bola dengan langkahnya pemain silat itu tidak sama. Kita tidak bisa menyamakan segala sesuatunya. Nah, karena kita pernah lama di network marketing, pengetahuan saya yang saya anggap penuh itulah yang menjadi penghalang. Karena saya merasa saya cukup mengerti. Dan itu yang membuat akhirnya gagal. Ibaratnya menjalankan bisnis asuransi serasa menjalankan MLM. Itu yang sering kali terjadi pada teman-teman juga. Menjalankan bisnis serasa seperti seorang pegawai. Bilangnya kuadran kanan tapi aslinya kuadran kiri. Bilangnya entrepreneur aslinya seorang pemalas. Selama pikiran saya itu penuh, tidak bersedia saya isi, ya nggak akan pernah kita mendapatkan ilmu baru. Nah, saya ulang lagi. Selama saya di lembah dalam kondisi bonus kecil, yang saya pelajari adalah
7 langkah ini. Yang pertama, bahwa ternyata orang impian itu semua orang tahu. Ya, impian itu penting. Tetapi masalahnya pada saat itu saya sudah pada satu titik di mana saya sudah menikmati kehidupan di umur 42 tahun. Saya kehilangan alasan apa yang saya harus capai di dalam hidup saya. Saya hanya tahu bahwa saya nggak ingin lapar, saya hanya ingin punya hal-hal yang sederhana, ya pingin rumah lah, ada motor lah, ada kendaraan. Saat saya memulai bisnis ini, benar-benar saya hidup dari sumbangsi kebaikan orang lain. Mbak Tanti itu adalah saksi hidupnya. Anda boleh tanya langsung sama Mbak Tanti. Motor saya pinjam. Jika Pak Barus pada waktu itu motornya dipakai, mungkin saya nggak bisa pakai karena Pak Barus waktu itu naik mobil, ada motor nganggur, saya pinjam. Saya pinjam ke Pak Dwi berapa bulan, saya pinjam ke Pak Jenik itu berapa bulan. Nah, sehingga impian saya itu tidak sebagaimana seharusnya diri saya. Pokok bisa hidup gitu. Nah, ternyata kalau definisinya asal bisa hidup, maka teman-teman itu bukan yang namanya impian. Impian itu adalah sesuatu yang menyala-nyala, menjadi passion yang membuat Anda menangis kalau Anda melihatnya. Kalau Anda tidak capek, tidak bisa terima. Itu namanya impian. Bedakan dengan Anda tidak bisa makan, tidak bisa bayar hutang, digepuki tukang tagih, terus Anda mungkin nangis, nelongso, itu bukan impian. Nelongso itu duduk impian, Pak. Jadi banyak teman-teman itu kendalanya jatuhnya masalah di impian. Nggak punya alasan gitu loh, kenapa harus gabung gitu, di bisnis ini. Ya, ngecek. Mari kita cek diri kita masing-masing. Silakan Anda tuliskan 5 hal yang paling Anda inginkan untuk Anda capai di tahun ini. Coba, silakan teman-teman Anda tuliskan 5 hal yang betul-betul paling Anda inginkan Anda capai di tahun ini. Silakan ditulis, pinginnya apa. Pertanyaannya sederhana. Tentukan 5 hal yang Anda inginkan, yang ingin Anda capai tahun ini. Anda ngerti pertanyaannya ya? Oke? Ya, ayo kita buktikan. Saya beri kesempatan Anda untuk menjelaskan 5 hal itu. Ya, oke. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ceritakan saja apa yang Anda inginkan. Yang pertama ini di tahun ini saya harus menjadi BP. Karena dengan kondisi saya yang nggak bisa naik motor, tapi dengan keadaan saya yang single parent, jadi kalau keluar itu kadang-kadang nunggu kesempatan anak-anak yang agak jauh. Untuk yang dekat-dekat saya bisa jalan kaki. Nah, target pertama di tahun ini saya harus jadi BP itu. Terus yang nomor 2 sementara ini yang kedua itu semua anak-anak saya mau saya gabungkan. Itu yang kedua. Oke, yang ketiga. Yang ketiga. Kayaknya itu dulu, Pak. Dengan segala kekurangan saya yang nggak berani naik motor itu. Saya mau belajar naik motor, nggak boleh anak, Bu, sudah bisa segitu. Nanti kalau ada apa-apa takutnya, ya itu dulu. Tahun ini harus jadi BP saya. Oke, good. Boleh nggak boleh nggak orang menginginkan 1 tahun 1? Boleh, ya, sangat boleh. Biar fokus ya, Bu ya. Iya. Boleh. Tetapi ada nggak orang yang keinginannya itu cuma 1, lainnya nggak punya? Ada ya? Kenapa? Ya. Ini Bu Robia mengatakan saya mau jadi BP karena dengan BP banyak persoalan saya selesai. Ya, it's good, betul.
Tapi mudah-mudahan tidak terjadi yang kedua itu, karena ya saya tahunya itu, yang lain saya nggak yakin. Ya, ya Bu ya. Apakah ada orang seperti itu? Banyak. Jika Tuhan itu mengizinkan kita untuk minta apa saja, yang jaluk siji, ya dikei siji. Oke? Ya, sepele ya. Kelihatannya sepele. Itu yang terjadi di tahun pertama, kenapa saya tidak bisa langsung melesat. Karena yang saya minta terlalu kecil, sehingga Tuhan memberinya kecil. Jika Anda minta 10, maka wajar diberi 9. Jika Anda mintanya 9, maka Anda akan dapatnya 8. Jika Anda mintanya 2, wajar dapat 1. Tapi kalau Anda mintanya 2, dikasih 4, itu hanya orang-orang istimewa. Nah, karena saya merasa saya bukan orang istimewa, bahwa hasil itu adalah dari kerja tangan saya, bukan dari pemberian orang lain, maka saya mau menetapkan target, pencapaiannya pasti di bawah target itu. Ada nggak orang yang nggak punya keinginan dalam hidupnya? Banyak. Ya, oke. Yang kedua, Pak Dwi, tahun ini kepingin jadi apa? Yang pertama, saya ingin punya 60 core person dalam tahun ini. Yang kedua, ingin meraih SBP, minimal angkanya sudah ke arah SBP, gitu ya. Yang ketiga, senior business partner. Ya, SBP adalah senior business partner. Saya mentargetkan diri saya meraih omset pribadi itu 100 juta dalam tahun ini untuk omset pribadi. Yang keempat, saya sejak hari ini dan sampai tahun ini saya mempersiapkan memiliki 60 core person. Itu. Kemudian yang kelima, yang terakhir, sampai pertengahan tahun ini saya ingin semua hutang saya lunas 100%, agar dalam tahun ini saya harusnya pengen menikah, pengen, ya kira-kira begitu 5 harinya. Oke, mudah-mudahan yang kelima tercapai ya Wi. Cuma sebagai saran aja, kalau mau menikah orangnya harus jelas dulu, baru bisa kena. Tahun ini aku nikahi dia, nah itu baru kena. Tapi nek tahun ini aku menikah lah, itu masalahnya itu engko oleh sopo ketemu nih. Itu masalah. Itu yang benar Pak. Amin. Pokoknya nikah, gue ketemu sopo, gak masalah. Pokoknya nikah. Gitu ya. Oke deh, ya. Berikutnya, Yunike. Jika diizinkan sama Tuhan 1 tahun ini 5, minta 5, apa yang diinginkan? Iya. Siang semuanya, makasih Pak Alam. Yang pertama yang saya targetkan dulu adalah saya punya income 5 juta per bulan. Dan sudah saya konsultasikan dengan C. Shirley, berarti itu otomatis saya BP. Lalu kenapa kok saya harus mencapai income 5 juta per bulan? Sederhana sih, saya suka sekali itu biasanya memberi gitu. Jadi maksudnya ya bagi-bagi barang atau kasih kado dan lain sebagainya. Dan saya yakin kalau seandainya itu hanya dari uang belanja bulanan yang dijatah suami, istilahnya begitu, itu nggak cukup gitu kalau mau dipotong kanan kiri. Jadi paling enggak saya punya income tambahan ini supaya ya hobi saya tadi itu bisa tersalurkan dengan baik. Jadi bukan untuk berfoya-foya begitu, bukan seperti itu. Terus yang kedua, membantu untuk biaya masuk sekolah anak saya. Masih TK sih, tapi kalau untuk cari sekolah yang terbaik kan pastinya ada sesuatu yang dikeluarkan lebih Pak. Jadi saya berharap dengan tadi target saya bisa paling enggak income 5 juta per bulan, impian saya itu bisa tercapai. Terus yang ketiga, punya asuransi minimal flexi CI sih. Pikir saya itu nanti yang bisa masuk dengan tadi itu saya kaitkan dengan income saya tadi yang 5 juta itu untuk kedua orang tua saya. Kenapa? Ya karena memang sebenarnya saya bukan dari keluarga yang kaya sekali atau tidak mampu sekali, enggak. Tapi saya berpikir kalau seandainya
terjadi apa-apa sama kedua orang tua saya, daripada saya berempat satu saudara ribut gara-gara siapa yang mau biayai, jadi alangkah baiknya saya persiapkan dari sekarang. Kalau segera saya bisa untuk mencapai target itu, jadi lebih aman. Keluarga nggak bertengkar gara-gara uang, orang tua saya juga bisa terjamin. Gitu. Terus yang keempat, pengen jalan-jalan ke Jakarta atau Bali, maksudnya mana yang memungkinkan nanti lokasinya, dan di high season. High season maksudnya pada saat Lebaran, nggak tahun ini sih Pak, pastinya tahun depan karena kan masih ada corona. Nah, kenapa saya pilih high season? Karena hanya waktu itu yang suami saya punya waktu libur yang panjang. Jadi pastinya kalau pergi ke high season kan biayanya lebih mahal semua-semuanya. Jadi ya mau nggak mau itu harus ditargetkan dan dipersiapkan. Jadi walaupun perginya pas high season, tetap aja happy karena semuanya udah siap. Itu. Terus kemudian yang kelima, bantu suami mungkin untuk bayar cicilan mobil. Karena memang suami juga ingin membelikan saya mobil. Jadi gak apa-apa deh Pak, biar suami yang bayar uang mukanya. Nanti saya bantu-bantu dari income saya dengan cicilannya. Itu Pak Alam. Oke, good. Sudah jelas ya, bahwa impian itu itu adalah impian pribadi kita ya. Dan kita pasti punya alasan. Namanya impian itu pasti punya alasan. Dan kalau kita membicarakannya, itu ada gregetnya, ada nyawanya. Itu baru kita sebut dengan impian. Ya. Berikutnya, April. Apa yang diinginkan sampai tahun ini? 5. Yang pertama pastinya pengen jadi bisnis partner. Yang kedua, pengen punya income minimal 10 juta per bulannya. Karena banyak yang harus saya selesaikan, bukan hanya urusan saya, tapi juga urusan keluarga. Terus pengen punya polis minimal 1 miliar plus HSJPX karena saya belum punya. Terus saya pengen beli mobil karena saya harus membantu keluarga yang masih harus recovery ke rumah sakit, dan itu dalam waktu yang saya tidak tahu sampai kapan. Jadi saya pengen punya akomodasi yang pribadi untuk bisa mengantar. Terus pengen membangun kelebaran minimal 20 frontline. Terutama sih saya pengen punya tim itu dari keluarga sendiri, saudara-saudara kandung seperti itu, dan membantu mereka juga untuk bisa punya proteksi yang besar, bukan hanya proteksi tapi juga income yang besar. Karena dari pengalaman itu bahwa susahnya sekali kalau ada resiko dalam keluarga, meskipun hari ini bukan tulang punggung, tapi itu sangat berpengaruh sekali. Gitu. Udah Pak, 5. Good. Saat Anda menyampaikan apa yang Anda inginkan, maka itu akan menjadi permohonan kepada Tuhan jika ada getaran di hati. Ya. Jadi kalau Anda sendiri yang merasa membatalkan, maka itu tidak akan menjadi sesuatu. Mudah-mudahan yang disampaikan itu semua akan menjadi satu mukjizat ya. Jadi fakta yang terjadi pada saat kami memulai tahun 2013, rasa-rasanya itu kayak nggak mungkin gitu loh, mustahil. Orang komisinya 1.300.000, tapi ternyata langsung berubah total dalam waktu 1 tahun itu. Sampai akhir Desember itu, tahun 2014, itu saya mencapai angka 10 juta sampai 15 jutaan di portal ada. Lompatnya naik gitu, gitu ya. Tapi betul bahwa fondasi menjadi BP itu penting. Kenapa? Kalau Anda ngerti marketing plan. Ya. Jadi kalau teman-teman ini dari Surabaya mau ke Jakarta, itu berarti enaknya lewat timur atau lewat barat? Kalau mau ke Jakarta. Lewat barat ya? Barat apa timur, Mas Amang? Barat. Boleh nggak ke Jakarta lewat timur? Boleh, tapi lama. Boleh, nggak apa-apa. Lewat di mari untuk keliling dunia muter Bali dulu. Nah, ya, muter Bali sih. Nanti timur kan Banyuwangi. Ya,
Jadi kalau ada Jawa Timur, ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah. Ya, Surabaya itu timur, Jakarta itu barat. Kalau saya mau ke barat, ya lewat timur boleh nggak? Boleh, muter dunia dulu itu loh baru nyampe. Lah ruwet kayak gitu. Boleh, boleh. Nah, kita tahu bahwa jalan untuk bisa menyelesaikan impian kita itu adalah BP. BP bisa menjadi strategi, BP bisa menjadi tujuan, tergantung Anda. Perlu konsultasi. Oke ya. Nah, selanjutnya, apa yang saya dalami selama saya berada di lembah? Saya belajar tentang yang namanya sikap memiliki proteksi. Saya belajar banyak tentang produk. Karena dana terbatas, maka saya gunakan kecerdasan untuk belajar tentang produk. Ya, saya baca, polis, nggak pakai males. Saya baca. Saya tidak percaya ada orang malas di dunia ini. Yang ada adalah orang yang tidak mempunyai visi untuk hidupnya. Ya. Ada orang itu olahraga, semangat. Ada orang yang malas olahraga. Karena dia tidak punya gambaran ke depan tentang bagaimana arti sebuah kesehatan. Ya, jadi belajar proteksi, membuat daftar nama. Teman-teman kemarin Anda sudah lihat bagaimana Dokter Lagawa menceritakan tentang bagaimana mengembangkan daftar nama. Anda bisa cek di Telegram, ya, daftar nama. Itu penting loh, itu daftar nama. Ternyata tidak semua orang-orang yang saya kenal di MLM itu mau jalankan asuransi. Ternyata saya belajar di asuransi bahwa tidak semua teman MLM itu mau asuransi. Itu fakta yang harus saya terima. Saya baru ingat bahwa ternyata tidak semua teman-teman pengajian saya itu semuanya masuk di MLM. Dan tidak semua teman-teman sekolah saya itu masuk di tempat pengajian. Dulu saya pikir, karena saya waktu itu jadi ketua di sekolah, semua teman saya, maka dia adalah kalau saya ajak ke pengajian mau semua. Ternyata ada yang nolak. Ternyata semua teman pengajian saya tidak semuanya mau ikut MLM. Dan semua teman MLM saya tidak semuanya mau ikut asuransi. Ada yang mau, ada yang nggak mau. Dan itu saya harus belajar. Belajar mengenali ciri-cirinya, tanda-tandanya, gayanya, gesturnya, termasuk belajar tentang diri saya. Kalau saya ditolak, saya bagaimana responnya? Karena orang yang tidak mau sekarang belum tentu tidak mau ke depannya. Ada teman saya tidak mau selamanya ikut dia, gara-gara pada waktu dia nawarin asuransi, terus dia menolak, ngomongnya itu membuat prospek itu sakit hati. Akhirnya diingat-ingat selamanya. Oke? Yang berikutnya, saya belajar bagaimana caranya membuat janji. Ini salah satu hal yang paling saya takutkan ketika saya menjalankan bisnis multi-level marketing dimanapun. Ya, dimanapun. Kenapa? Karena dulunya, contoh, dulu pernah saya ikut MW. Ya, MW produknya, perusahaannya dari Amerika. Terus semua orang teman-teman tahu. Lalu saya ngajak teman-teman jalankan UBS. Loh, ono apa lam? Iki di hati kecil saya sudah karo-karo nih produknya produk itu kelas kecamatan. Ya. Terus setelah dari UBS saya pindah lagi ke multi level lain namanya Mega Bonus. Sama Pak Dwi itu, Mega Bonus. Dasi harga 4,5 juta padahal dasi pasar turis 10 ribuan. Itu cara ngundangi opo, kita sudah ngerti ini produknya kalau dipakai. Ini tas Luigi Bolzon, ini asli ini tas beduyut. Iki ya opo cara ngomongi. Janjiannya lu takut. Ya. Setelah dari Mega Bonus saya masuk lagi ke Istar. Produknya beda lagi, produk handphone, telepon rumah tapi ada layarnya, ada layarnya kayak handphone Anda gini. Keren ya. Jadi kalau nelpon gitu nggak nyambung-nyambung karena orangnya baru kelihatan setelah orangnya pergi. Jadi bufferingnya lama sekali. Ya apa cara ngajaknya itu? Ganti lagi produk dari Taiwan ya, Live Asia. Ganti lagi produk emas, produk berlian, produk herbal, dan lain-lain. Jadi setiap janjian sama teman itu takut. Mesti jawabannya gini, apa manelam gitu. Bisnis apa lagi yang mau kamu bawa ke saya?
Itu takut. Nah, saya belajar mengalami rasa ketakutan itu. Nah, teman-teman pun kan mengalami hal yang sama. Bisnis talk yang kita selenggarakan seminggu 2 kali, belum tentu kita bisa mendatangkan orang, benar ya? Karena mereka tidak bisa atau karena kitanya yang kurang otot? Ayo, menurut Anda nih. Karena kitanya yang kurang otot. Bukan karena mereka tidak bisa. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Tetapi masalah kita ngotot itu masalah lain. Saya percaya teman-teman ini belum ngotot, belum ngamuk, itu aja. Ya. Berikutnya, selama saya di lembah, saya belajar bagaimana caranya presentasi. Karena presentasi adalah pintu pembuka bagaimana saya bisa closing. Gak bisa presentasi, jangan harap bisa closing. Ngandalkan upline terus-menerus, tidak mungkin selamanya upline saya bersama saya. Karena upline saya bukan istri saya. Istri saya aja nggak bisa saya bawa kemana-mana kok. Minimal kalau di kamar mandi, nggak mungkin dia saya bawa. Jadi, yang bisa bersama saya adalah pikiran saya dan hati saya. Jadi saya harus bisa presentasi. Tantangan teman-teman melakukan presentasi macam-macam. Banyak yang nolak, banyak yang nggak mau, banyak yang tidak bisa. Itu tidak penting. Karena yang terpenting bukan bukan orang itu menolak ataukah tidak. Yang terpenting itu presentasi Anda sudah bagus apakah belum. Itu yang terpenting. Yang penting presentasi. Ya. Bagaimana kita presentasinya itu sudah banyak sekali, maka boleh Anda mengharapkan sebuah hasil. Ya, ini saya percepat ya. Kemudian, belajar lagi tentang ini. Follow up. Pak, saya sudah presentasi. Follow up-nya ngomongnya apa ya? Follow up itu sebaiknya ngapain ya? Jadi, di RTC Anda akan belajar bagaimana caranya follow up. 70% omset diciptakan dari follow up, 15% itu diperoleh dari presentasi. Jadi orang yang sudah Anda presentasi 15% itu join, 15% itu pasti menolak, dan 70% join karena di follow up. Nah, berarti follow up memegang peran penting. Hari ini, saat ini, itu pun juga follow up. Jadi tidak ada orang tiba-tiba langsung closing. Lebih baik presentasinya 1 kali, follow up-nya 10 kali, daripada Anda presentasinya 10 kali, follow up-nya 1 kali. Ya. Nah, follow up belajarnya di mana? Ada di ePro. Kemudian, yang saya dalami adalah menggunakan alat bantu. Kelihatannya sepele ya. Apa sih sulitnya menggunakan alat bantu? Alat bantu itu isinya apa? Buku, pertemuan, dan ePro. 3 ini ya. Sederhana kan? Yang saya bekali adalah saya menguatkan otot pantat saya, otot leher saya untuk tidak pernah absen di pertemuan. Itu tidak mudah. Tetapi kalau sudah jadi kebiasaan, Anda tidak melakukan itu rasanya aneh. Jadi kalau teman-teman mau sukses, maka Anda harus punya bekalnya. Seperti halnya kalau Anda suka merokok, rokoknya harganya mahal, Anda bawa 2 slop ke gunung, kalau Anda membawa korek, ya apa caranya rokok ente? Korek hanya sepele, ya. Korek itu sepele. Tetapi kalau nggak ada korek, semuanya nggak ada harinya, betul ya? Nah, pertemuan kelihatannya sepele, tapi tanpa pertemuan, Anda tidak akan pernah menemukan momentum yang terbaik dari yang Anda miliki. Masalahnya pertemuan itu berbayar. Ya, sekarang aja pertemuannya gratis. Ya, 2021 ketika pertemuan kita itu berbayar, tempatnya itu di jauh, di Jakarta, di Bali, di situ akan ketahuan apakah kita punya tekad apakah tidak. Jadi selama saya di lembah, saya belajar tentang komitmen terhadap sebuah pertemuan. Yang kedua, ransel yang kedua yang harus saya isi adalah ini. Nah, ini. Ya. Core person. Ini adalah habit yang harus saya lakukan, ya, yang saya tidak suka. Jujur saja. Mari kita baca sama-sama ya, Anda perhatiin ya. Sukses, orang sukses itu pasti ada orang intinya. Tentara besar, tentara kuat pasti ada tentara intinya. Nah, tentara inti selalu melakukan ini.
Presentasi minimal 1 kali 1 hari. Nah, teman-teman, presentasi itu tidak harus selalu Anda menunjukkan buku. Anda cerita tentang bisnis ini kepada teman Anda, itu pun juga saya maknai sebuah presentasi. Jadi tidak harus Anda perkenalkan, saya hari ini sedang bekerja sama dengan perusahaan asing dari Eropa, bukan begitu. Ya. Oke. Nah, bagaimana Anda melakukan presentasi? Ya. Presentasi kita ini formatnya sudah berbeda untuk kali ini. Ya, bagi Anda yang hari ini yang kemarin tidak ikut saya, ya. Ini saya tunjukkan kepada Anda, format presentasi cuma ini tok. Ini cuma pembukaan aja. Halaman 1, yaitu Anda cerita tentang 20 keunggulan. Ceritakan hal-hal yang menurut Anda menarik, buat orang itu jadi ngiler dari 20 keunggulan ini. Ya, kenapa kok harus pakai ini? Supaya kita ceritanya enggak ngelantur. Misalnya, keunggulan ini ngelantur ya. Keunggulan nih kon melok bisnis iki. Arek lho wayu-wayu kon. Sip-sip kon ndelek jodoh nang rene. Itu ngelantur gitu. Ya. Pakai yang ini, 20 ini. Tidak harus semuanya Anda bahas. Ya, beberapa boleh. Yang kedua adalah ini. Yaitu tentang perubahan sistem industri asuransi. Pak, saya punya bisnis, hebat sekali, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, hebat sekali. Tapi kelemahannya, ya namanya bisnis kalau dibilang hebat-hebat terus, orang pasti curiga ya. Anda bilang ada kelemahannya. Kelemahannya adalah judulnya asuransi. Ya, tolong di-mute ya. Ada yang belum di-mute ya. Di mute ya, tak mute semua aja. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, Pak, saya punya bisnis. Ini saya kasih contoh caranya presentasi singkat. Saya punya bisnis, ya, di mana marketnya keren sekali, bisnis sepanjang masa. Kita tahu bahwa kalau kita jalankan bisnis, kita mau kerjanya itu kan sekali kerja maunya dapat terus. Nah ini Anda bacakan. Kita punya bisnis kayak begini, ya. Cuma judulnya adalah asuransi. Ini orang tidak suka asuransi, tapi kita beda Pak. Kalau revolusi industri 1, revolusi industri 2, itu yang menyebabkan orang itu anti sama asuransi. Nah, kita ini menggunakan revolusi ketiga dan revolusi keempat. Apa revolusi keempat? Yaitu ini. Nah, Anda bacakan digital funneling. Jadi, Univision Go itu apa? Univision Go adalah digital funneling. Ini. Model pembelajaran ini. Gamification system itu ini. 70% dari presentasi adalah Anda promosi tabletop, bisnis talk. Jadi, konten presentasinya 70% banyak iklannya. Jangan berusaha untuk menjelaskan, don't present, ya. Biarlah bisnis talk online yang akan memberikan penjelasan. Kenapa? Karena background Anda belum menarik, background Anda belum sukses. Kalau yang ngomong itu adalah MD-IT, orang akan melihatnya, oh iya, meskipun mukanya jelek, orangnya biasa-biasa saja, tapi dia itu MD-IT. Kayak kemarin Anda lihat bisnis talk online, Bu Erika, ya, cerita bagaimana beliaunya bla bla bla. Pak Nathan dari hasil dari bisnis ini. Banyak orang kaya, tetapi bisa kaya dari asuransi, belum tentu semua orang bisa. Ya. Banyak orang merasa bisa. Saya punya network besar, tapi belum tentu ketika masuk di asuransi, di APD. Nah, jadi latar belakang Anda ini tidak cukup mumpuni untuk meyakinkan prospek. Maka pinjam latar belakangnya orang lain yang lebih sukses. Nanti kalau teman-teman sudah jadi BP, boleh Anda mulai cerita tentang diri kita. Ya, jadi kembali lagi, presentasi 70% itu isinya iklan, 30% itu presentasi, 70% isinya iklan, bawa semua ke bisnis talk. Jadi cuma 10 menit, 15 menit pun juga bisa. 1 jam pun juga bisa. Oke. Nah, kembali ke tadi.
mendengarkan EPRO. Mendengarkan EPRO itu jujur aja membosankan. Ya, mendengarkan EPRO itu jujur aja membosankan. Bener nggak? Bosen. Ya. Kenapa? Anda mendengarkan sesuatu yang tidak Anda gunakan itu malas. Ya. Tapi kalau Anda menggunakan sesuatu untuk Anda pakai, baru Anda akan semangat. Ya. Kalau misalnya minggu depan teman-teman itu mau lomba balap sepeda, maka minggu ini sepeda Anda pasti akan mulai Anda siapin. Entah dilihat rodanya kah, atau dilihat rantainya kah. Ya. Tapi kalau Anda punya sepeda, nggak jelas mau ada event apa, ya mungkin Anda nggak akan bersemangat ya. Seperti halnya Pak Dwi tadi yang mau menikah, begitu tahu bulan depan itu mau menikah, pasti ada yang dipersiapkan mulai sekarang. Apanya yang dipersiapkan saya nggak tahu. Ya. Nah, EPRO itu tidak akan menarik buat Anda untuk Anda dengarkan kalau teman-teman tidak jelas siapa sasarannya. EPRO akan berguna ketika teman-teman sudah ada banyak daftar nama yang mau diajak ngomong. Jadi kenapa malas dengarkan EPRO? Karena pertama, kita tidak tahu dengan siapa kita mau ngomong. Nomor dua, kita berpikir bahwa dengan cara kita ngomong itu sudah cukup bisa meyakinkan orang lain. Padahal tidak. EPRO itu gunanya untuk follow up, bukan untuk presentasi. Setelah Anda presentasi quick plan, kemudian Anda bawa ke table talk, ke business talk online, setelah itu kan Anda follow up. Nah, follow up itu dipengaruhi oleh data yang Anda peroleh pada waktu Anda mendengarkan EPRO. Ya. Berikutnya, polis pribadi enforce. Punya satu front line. Hadir di setiap pertemuan, baca buku, menjadi good team player, edifikasi, konsultasi, no cross-lining. Nah, ini yang harus saya perlengkapi ketika kami sedang di lembah. Good team player itu bisa Anda lakukan manakala teman-teman memahami esensi daripada edifikasi, konsultasi, no cross-lining. Kalau Anda sudah punya impian, maka Anda akan konsultasi. Karena Anda konsultasi, maka Anda tidak akan cross-lining dan Anda akan bisa menjadi good team player yang baik. Nah, ketika teman-teman melakukan itu semua, maka Anda akan mempunyai arti buat upline Anda. Anda akan menjadi kontributor buat upline Anda, dan Anda akan menjadi kontributor untuk downline Anda semua. Ketika teman-teman melakukan good team player, ya, maka akan ada beberapa tolok ukur. Ya. Saat Anda melakukan nomor 1 sampai nomor 7, ya, maka indikatornya adalah nomor 8, yaitu good team player. Nah, yang tertulis adalah edifikasi, konsultasi, no cross-lining. Ada yang tidak tertulis. Disebut orang inti adalah nomor 1. Ya, boleh dicatat ya, karena ini tidak tertulis. Nomor 1 disebut orang inti adalah melakukan konsultasi. Nomor 2 adalah konsultasi. Edifikasi, konsultasi. Nomor 3 adalah no cross-lining. 3 ya, itu yang tertulis. Yang keempat adalah accountable. Nomor 5 adalah teachable. Nomor 6 membuat set goal. Nomor 7 bertanggung jawab. Dan nomor 8 adalah saya ulangi lagi, edifikasi, konsultasi, no cross-lining. Ya. Teachable, accountable. Kemudian set goal, bertanggung jawab dan hadir di setiap pertemuan, maksudnya bukan hadir datang pertemuan lebih awal, pulang lebih akhir. Ya, jadi 8. Anda bisa tanyakan kepada mentor Anda apa maksud ini semua. Saran saya, sebaik apapun upline Anda, dia tetap manusia.
Seburuk apapun upline Anda, jangan sekali-kali Anda cerita ketidakbaikan upline Anda kepada orang lain. Karena dia adalah satu-satunya orang yang paling peduli terhadap impian dan masa depan Anda. Edifikasi menjadi penting sekali. Ya. Oh, upline saya adik saya. Ya, gimana caranya belajar mengedifikasi adik? Oh, upline saya adalah kakak saya. Ya, gimana caranya? Oh, upline saya lebih miskin dari saya. Ya, belajar bagaimana caranya Anda mengedifikasi orang yang ekonominya lebih rendah daripada Anda. Oh, dia itu lebih tidak pengalaman. Saya itu leader ya. Dia itu cuma leader. Belajar bagaimana caranya mengedifikasi upline yang nggak punya pengalaman lebih banyak. Ya, semua bisa Anda lalui. Oke. Nah, selanjutnya. Boleh cerita teman-teman dapat apa lihat video tadi? Mas Rofi mungkin lihat apa Mas Rofi? Oke. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari sore ini saya diberi kesempatan untuk men-sharingkan apa yang terus saya lihat tadi. Saya melihat kegigihan orang tua untuk melakukan suatu pekerjaan, dia lakukan hanya demi untuk anaknya, itu Pak. Terus saya merasa tinggal dari apa yang harus saya berikan ke orang tua untuk bisa sukses di sini Pak. Itu aja Pak. Oke. Terima kasih Mas Rofi. Dari Hongkong Mbak Fitria. Dari video itu Mbak Fitria lihat apa? Dapat apa? Mungkin seorang anak dia rasa dirinya kurang ya dengan pemberian orang tuanya. Terus dia tidak merasakan apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Kemudian ketika dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang tuanya, dia menjadi sadar bahwa sesungguhnya ibuku bekerja keras untukku. Nah, itu pun juga sudah pernah saya rasakan kepada anak saya ketika anak saya bilang, Bunda, cepat pulang. Nggak ada orang yang ingin jauh dengan anak. Yang ibu tadi adalah seorang ibu yang baik. Mungkin dari sini juga saya akan, dari Alliance ini saya akan berjuang keras untuk anak saya biar saya cepat pulang. Dan saya mempunyai cahaya di sini ketika saya closing nasabah. Wah, luar biasa saya bisa closing nasabah di sini. Dan saya mempunyai titik terang. Jadi impian-impian saya itu terbuka di depannya. Wah, ini luar biasa. Saya menjadi ketagihan belajar dan belajar lagi. Terima kasih Pak Alam. Terima kasih Mbak Fitria. Mas Durrahman. Iya Pak. Dapat apa video tadi Mas? Saya dapat banyak Pak dari video tadi tentang sikap kebaikan dari seorang orang tua itu terhadap anak. Ketika saya misalkan saya menjadi videonya nggak kelihatan mukanya ya? Iya Pak, saya nggak bisa, nggak tahu, nggak apa-apa Pak, yang penting suaranya Pak ya. Ya Pak, terima kasih, saya minta maaf. Ya saya banyak Pak, sama saya dapat banyak dari hikmah video tadi, ya, terutama untuk bagaimana saya harus menghormati orang tua dan bagaimana sikap orang tua itu terhadap anak itu sangatlah luar biasa. Saya nggak bisa kalau saya harus ngomong sama orang tua itu nggak bisa. Jujur aja saya nggak bisa Pak kalau bercerita tentang orang tua. Ya terima kasih Pak, saya nggak bisa sudah banyak, tapi banyak yang saya sikapi. Bagaimana saya ketika saya harus mulai, saya ada orang tua dan saya mulai dengan orang tua itu sudah saya sikapi dengan baik-baik. Kebetulan alhamdulillahnya saya berada di Alliance ini, saya banyak terbantu semuanya. Alhamdulillah banyak, sungguh-sungguh berkah, sungguh-sungguh terima kasih. Oke.
dan hormat saya buat semuanya. Oke, terima kasih Mas Rahman. Mas Greg. Ya Pak, selamat siang Pak. Selamat sore kalau di sini. Saya mendapat banyak hal kalau dari cuplikan tadi. Saya melihat selain dari kegigihan seorang ibu, saya melihat faktor ekonomi juga mempengaruhi tanpa tidak disadari. Itu mempengaruhi psikologis anak ketika dia berinteraksi dengan teman-temannya. Apa yang bisa saya petik di situ adalah artinya kalau seandainya orang tua bisa mendapatkan pendapatan ekonomi yang lebih baik, maka hal-hal seperti yang tadi itu tidak akan mungkin terjadi. Saya berpikir seperti itu. Saya sadari memang tadi saya melihat bahwa ibunya sudah cukup bekerja keras ya. Namun bagaimanapun anaknya kan berinteraksinya kan di luar. Nah, faktor dan kondisi yang terjadi tadi itu kan di luar dari kontrol atau kemampuan orang tuanya. Jadi saya melihat seandainya ada peluang lebih baik, artinya dari sisi ekonomi yang lebih baik, maka mungkin anaknya tidak akan disepelekan oleh teman-temannya. Mungkin itu yang bisa saya share. Terima kasih Pak Greg. Yang terakhir Pak Tri. Pak Triyono. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang hari ini saya terima, ada satu kata yang masuk dalam pikiran saya, memberi taharap kembali. Itu yang saya terima Pak Alam. Kisah seorang perjuangan orang tua yang ingin melihat anaknya hidup bahagia, melihat kehidupan orang tua yang ingin melihat anaknya tidak menjadi orang yang susah di kemudian hari, sehingga dia tidak peduli dengan keadaannya, dia tidak peduli dengan kondisinya. Ketika sang fajar datang dia harus bekerja, ketika sang fajar terbenam dia harus pulang dan melihat keadaan anaknya bagaimana. Jadi dari video yang saya amati cuma satu kata Pak Alam, memberi taharap kembali. Itu orang tua Pak Alam. Mudah-mudahan dengan adanya video yang barusan saya terima Pak Alam, ini juga bisa memberi pelajaran secara bagi diri saya pribadi. Kita harus berjuang lebih keras lagi Pak Alam, demi orang-orang yang kita cintai. Terima kasih Pak Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tri. Nah teman-teman, hari ini kita juga kedatangan sahabat baru dari Korea dan dari Jepang. Ya, ada Mas Iswanto dan Mas Novan. Masih gabung dengan di sini, Mas Iswanto sama Mas Novan. Mas Iswanto itu dari Jepang dan Mas Novan dari Korea. Mungkin bisa berkenalan di sini, nama, latar belakang, mengapa kok akhirnya bisa terdampar atau mungkin masuk di komunitas New Univision ini. Silakan. Pak Barus mungkin lepas ya. Mas Novan itu mendengarkan kelihatannya ya, tapi mungkin tidak aktif videonya. Ya, kita salam kenal Mas Novan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kerja masalahnya Pak. Oke. Ada yang sambil kerja. Ya, tidak usah khawatir, kita selalu kirim doa yang terbaik untuk Mas Novan ya, dan Mas Iswanto, termasuk untuk Mbak Fitria ya. Meskipun kita jauh tapi kita tetap dekat di hati ya. Nah, seorang jenderal akan selalu menjadi jenderal. Tidak ada namanya mantan jenderal. Biasanya orang yang dalam pandangan Anda itu dari penampilannya itu bagus, riwayatnya keren, dan sekarang miskin, itu jauh lebih prioritas untuk Anda tolong daripada orang yang tidak pernah punya histori sama sekali. Kenapa? Karena yang namanya pemenang akan selalu mencari jalan supaya dibangkitkan. Ya, termasuk Anda semua di sini nih. Siapa di sini yang pernah jatuh secara ekonomi, ngacung?
Coba saya ulangi lagi. Siapa di antara teman-teman yang di room ini yang pernah mengalami jatuh secara keuangan? Ngacung. Kok ngacung kabar ya? Mungkin kurang jelas pertanyaannya ya. Siapa yang dulu pernah mengalami jatuh secara keuangan? Ngacung semua. Ngacung semua malah. Semua kan? Ya sudah. Ya wis. Berarti Anda dan saya burung yang berkumpul dengan yang berbulu sama ya. Tidak masalah itu. Bonus 200.000 pernah kok. Apalagi yang 50 juta ya. Siap. Ya, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang, kemudian. Saya rasa itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan grup meeting ini untuk mengingatkan kita. Saya tidak ada materi pada sore hari ini. Saya percaya Anda semua sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ya, yang orang tuanya sakit, kita doakan supaya cepat sembuh. Amin. Yang keuangannya tidak baik, mudah-mudahan cepat pulih. Amin. Yang hartanya lagi kosong, mudah-mudahan ada yang segera mengisi. Amin. Yang jauh dari anak, mudah-mudahan dimudahkan untuk bisa cepat berkumpul kembali. Amin. Yang kepingin jadi MBIT, supaya disegerakan bisa jadi MBIT tahun ini. Amin. 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 Oke, terima kasih. Amin. Saya mencintai Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.